Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Nah, di sini ada kesetimbangan kimia. Yang pertama ada kesetimbangan dinamis, yang kedua ada kesetimbangan homogen dan heterogen, dan selanjutnya ada tetapan kesetimbangan atau KC. Nah, kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana laju reaksi ke kanan atau pembentukan hasil reaksi sama besar dengan reaksi ke kiri atau pembentukan kembali reaksi. Pada kondisi ini, secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tetapi secara mikroskopis reaksi terus berlangsung. Nah, untuk mengetahui ciri-cirinya, ada yang pertama, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. 2. Terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. Yang ketiga, V1 sama dengan V2. Yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel. Yang kelima, setiap komponen tetap ada. Nah, yang selanjutnya ada reaksi satu arah atau irreversible. Reaksi irreversible berlangsung satu arah, artinya zat-zat hasil tidak dapat saling bereaksi kembali menjadi zat bereaksi. Contoh, NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Jadi dia cuma satu arah, tidak berlawanan. Yang kedua ada reaksi dua arah atau reversible. Reaksi reversible dapat berlangsung dua arah, artinya zat-zat hasil reaksi dapat saling berinteraksi untuk membentuk zat bereaksi kembali. Contoh, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 3NH3, sebaliknya 2NH3 menghasilkan N2 ditambah 3H2. Kedua reaksi dapat digabung menjadi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Reaksi ini dapat berlangsung dua arah. Nah, kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang semua komponennya satu fase. Kesetimbangan homogen dapat berupa sistem gas-gas atau cairan-cairan. Contoh, kesetimbangan sistem gas-gas 2SO ditambah O menghasilkan 2SO. Kesetimbangan sistem cair NH4OH menghasilkan NH4 ditambah OH-. Selanjutnya ada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Kesetimbangan heterogen umumnya melibatkan komponen padat ke gas atau cair ke gas. Contoh kesetimbangan sistem padat ke gas, CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Nah, kesetimbangan sistem cair ke gas ada Ag2CrO4 menghasilkan 2Ag ditambah CrO4. Nah, ketetapan kesetimbangan. Hukum kesetimbangan hasil kali konsentrasi kesetimbangan zat di ruas kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kiri. Masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, mempunyai harga tetap pada suhu tetap. Tetapan kesetimbangan konsentrasi. Untuk reaksi kesetimbangan Ma ditambah Nb menghasilkan Pc ditambah Kd. Berlaku rumus Kc sama dengan C pangkat P dikali D pangkat Q dibagi A pangkat M dikali B pangkat N. Untuk tetapan kesetimbangan tekanan, untuk reaksi kesetimbangan gas 2A ditambah B menghasilkan 2C, maka tetapan kesetimbangan tekanannya Kp sama dengan P dikali C pangkat 2 dibagi P kali A pangkat 2 dikali P kali B. Hubungan antara Kp dan Kc, Fe sama dengan nRT, P sama dengan nRT per V,
P sama dengan MRT karena Kp sama dengan P dikali C pangkat 2 dibagi P kali A pangkat 2 dikali P kali B. Maka Kp sama dengan MC RT pangkat 2 dibagi M RT pangkat 2 M3RT. Kp sama dengan C pangkat 2 dibagi A pangkat 2 dikali B dikali RT pangkat 2 dibagi RT 2 dikali RT. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat 2. Kp sama dengan Kc dikali RT. Untuk lebih jelas, kita akan melihat soal latihan. Yang pertama, tuliskan rumus tetapan kesetimbangan berikut ini. Yang A, PCl5 menghasilkan PCl3 ditambah Cl2. B, Fe3O4 ditambah 4CO menghasilkan 3Fe ditambah 4CO2. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, PCl5 menghasilkan PCl3 ditambah PCl2. Nah, untuk reaktannya ada PCl5 dan produknya ada PCl dengan koefisien 3 dan produk Cl dengan koefisien 2. Karena semua zat yang ada dalam reaksi tersebut berwujud gas, maka semua dimasukkan dalam rumus sehingga rumus Kc adalah Kc sama dengan PCl3 dengan pangkat 1 dikali dengan Cl2 dengan pangkat 1 dibagi dengan PCl5 dengan pangkat 1. Nah, selanjutnya yang B, Fe3O4 ditambah 4CO menghasilkan 3Fe ditambah 4CO2. Nah, untuk reaktannya ada Fe3O4 ditambah 4CO dan produknya ada 3Fe ditambah 4CO2. Perlu diingat bahwa Kc hanya dipengaruhi oleh konsentrasi berwujud gas dan larutan. Nah, pada reaksi tersebut FeO4 berbentuk padat atau solid tidak dimasukkan dalam rumus. Begitu juga dengan 3Fe berbentuk padat atau solid tidak dimasukkan dalam rumus, sehingga rumus Kc adalah Kc sama dengan konsentrasi CO pangkat 4 dibagi CO2 pangkat 4. A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Konsentrasi zat A, B, C, dan D dalam keadaan setimbang berturut-turut adalah 0,5 m, 1,5 m, 0,5 m, dan 0,5 m. Tentukan harga tetapan kesetimbangan atau Kc pada reaksi tersebut. Dijawab. Untuk reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, untuk reaktan AB dengan koefisien 1 dan untuk produk koefisiennya juga 1. Karena semua fase dalam bentuk gas, maka zat dimasukkan dalam rumus yaitu Kc
sama dengan konsentrasi C dikali konsentrasi D dibagi konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B. Diperoleh adalah Kc sama dengan 0,5 dikali 0,5 dibagi 0,5 dikali 1,5 sama dengan 1/3. Untuk soal nomor 3, gas C2H2 dan O2 bereaksi menurut persamaan berikut ini. C2H4 ditambah CO2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O. Jika konsentrasi awal C2H4 dan gas O2 masing-masing 0,4 m dan setelah kesetimbangan dicapai terdapat H2O 0,2 m. Tentukan ketetapan kesetimbangannya. Jawab. Untuk reaksi pada soal ini, karena semua berwujud gas, maka semua dimasukkan dalam Kc, yaitu Kc sama dengan CO2 pangkat 2 dikali H2O pangkat 2 dibagi C2H4 dikali O2 pangkat 3. Nah, pada soal ini diketahui adalah konsentrasi molar awal dari reaktannya dan konsentrasi salah satu produk pada keadaan setimbang. Maka kita harus mencari konsentrasi molar zat-zat dalam keadaan setimbang terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip stoikiometri, karena yang akan dimasukkan dalam rumus Kc adalah konsentrasi zat-zat pada keadaan setimbang. Jadi kita buat diagram reaksinya. Ada C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O. Nah, diketahui konsentrasi awal C2H4 yaitu 0,4 dan 3O2 yaitu 0,4 dan konsentrasi H2O pada soal setimbang dengan 0,2. Dengan melihat perbandingan koefisien zat H2O dengan zat-zat yang ada, kita bisa menghitung konsentrasi zat yang lain pada kondisi setimbang untuk H2O, karena pada kondisi setimbang terdapat 0,2 m. Maka yang terbentuk juga 0,2 m. Kemudian CO2 karena koefisien sama dengan koefisien H2O, maka Cu yang berbentuk sama yaitu 0,2. Berikut oksigen yang bereaksi dengan koefisien 0 adalah 3 dan H2O adalah 2. Maka kita pakai perbandingan koefisien 3/2 dikali 0,2 yaitu 0,3. Untuk C2H4 karena koefisiennya 1, maka 1/2 dikali 0,2 yaitu 0,1 m, sehingga konsentrasi terakhir konsentrasi zat pada keadaan setimbang kita masuk dalam rumus Kc. Kc sama dengan 0,2 pangkat 2 dikali 0,2 pangkat 2 dibagi dengan 0,3 dikali 0,3 pangkat 3. Jadi hasil akhirnya Kc sama dengan 0,0016 dibagi 0,003. Jadi hasilnya yaitu 5,33.